Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 1093. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hal ini juga telah menyebabkan banyak kekuatan yang mulia bumi datang ke sini untuk mencoba yang terbaik untuk bisa mendapatkan token tersebut. Dan Qin Chen yakin bahwa persaingan ini akan sangat sengit. Tatapan Qin Chen saat ini menjadi sangat serius bahkan jika dia menebak hal ini. Namun hati Qin Chen masih sangat bertekad. Bahkan jika Qin Chen harus menghabiskan semua sumber keuangannya, Qin Chen tidak akan ragu dan Qin Chen benar-benar harus bisa mendapatkan salah satu dari ke-6 token yang akan dilelang ini. Karena harta karun Dewa Piantin, alam rahasia yang berisi kekacauan alam semesta, bagaimana mungkin Qin Chen bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Wanita berbaju merah itu tersenyum dan kemudian berkata, "Dengan 6 token ini, saya akan memilih penjualan dari kalian satu persatu di pasar gelap. Anda kemudian dapat mengajukan penawaran Anda masing-masing. Dan terakhir, saya akan memilih 6 dari penawaran Anda untuk berhasil menukar dengan token ini." Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Ternyata ke-6 token ini dilepas secara bersamaan, bukan dilelang satu persatu. Dan hati Qin Chen juga tenggelam. Alhasil persaingan pun menjadi lebih sengit. Karena transaksinya hanya satu kali dan tidak ada yang berani menawarkan harga terlalu rendah. Karena jika tidak, setelah transaksi selesai maka tidak akan ada peluang lagi untuk bersaing. Sekarang penawarannya dimulai, kata wanita berbaju merah itu seraya tersenyum tipis dan lalu melangkah ke samping. "Saya memberikan 1,5 miliar poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia dan ditambah sebuah bola jiwa. Saya memberikan 1,3 miliar poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia, ditambah 100 ikan sen guang, dan juga ditambah 1 botol pil esensi ilahi." Penawaran satu persatu terus-menerus keluar, dan itu pun membuat Qin Chen cukup terkejut. Karena ini hanya karena token yang disembunyikan oleh Dewa Piantin sudah putus asa, dan saya dapat melihat bahwa di layar lebar, penawaran-penawaran terus-menerus lewat. Jelas jumlah penawaran sangat banyak. Bahkan beberapa orang yang tidak memiliki harta apapun akan mengajukan penawaran. Karena bagaimana jika pasar gelap memilih penawaran mereka? Melihat penawaran-penawaran ini, hati Qin Chen tenggelam. Karena hanya ada sedikit harta karun di tubuhnya saat ini. Poin prestasi yang dimiliki oleh Qin Chen hampir 2 miliar sebelumnya. Namun dalam lelang sebelumnya Qin Chen telah mengambil banyak, sekitar 7 atau 8 miliar. Dan sekarang ikan sen guang juga telah banyak dikonsumsi oleh Qin Chen. Adapun pena suci tingkat yang mulia, Qin Chen memiliki 2 di antaranya. Akan tetapi, itu dipersiapkan oleh Qin Chen untuk menerobos ranah yang mulia di masa depan. Adapun pil surgawi daun ilahi, Qin Chen masih memiliki banyak, akan tetapi dia tidak berani mengeluarkannya karena takut akan terlalu menarik perhatian. Karena Qin Chen sebelumnya juga sudah mengeluarkan 10 pil dao surgawi ilahi dengan atribut yang berbeda-beda. Orang lain tidak akan tahu karena Qin Chen berada di dalam kotak, akan tetapi juru lelang di pasar gelap pasti akan mengetahuinya. Dan jika Qin Chen mengeluarkan pil surgawi dao ilahi lagi, mungkin orang-orang itu akan mengira bahwa Qin Chen memiliki pohon ilahi surgawi dao di sini. Dan sebagai salah satu dari 10 sumber harta karun surga, jika berita tentang pohon suci surgawi terungkap, itu pasti akan menarik keinginan banyak orang. Bahkan sekarang Qin Chen sedikit khawatir karena dia sebelumnya telah mengeluarkan beberapa harta karun secara berturut-turut. Dan harta karun itu juga mungkin telah menjadi sasaran orang-orang di pasar gelap. Namun Qin Chen telah bertekad untuk mendapatkan salah satu dari token tersebut. Dan Qin Chen harus bisa memasuki alam Dewa Piantin itu. Karena itu adalah negeri kekacauan yang dibuka oleh alam semesta. Selama Qin Chen memasuki harta karun Dewa Piantin, maka dia pasti akan mampu menerobos ranah yang mulia. Dan pada saat itu, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. 300 juta poin prestasi, ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia, ditambah 200 ikan sen guang, dan juga ditambah 1 ikan batu api hantu langit.
kata Qingchen. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pada akhirnya Qingchen pun langsung mengeluarkan penawarannya. Dan begitu penawaran ini keluar, tentu saja itu pun menarik banyak seruan dari para master di dalam kotak lainnya. Siapa ini? Dia benar-benar mengambil begitu banyak harta karun. Dan ini sebenarnya spesies lainnya di galaksi bintang neraka. Saat ini setelah Qingchen mengeluarkan penawarannya, Qingchen benar-benar melepaskan hatinya dan kemudian dia duduk di dalam kotak dengan mata yang tenang. Ini adalah harga tertinggi yang bisa Qingchen tawarkan saat ini. Banyak spesies asing yang ada pada dirinya saat ini, seperti ikan lentera bergigi, ikan sturgeon wancai, koi pelangi, udang karang emas, cumi gigi raksasa hantu, bintik laut tanduk raksasa api gelap, dan masih banyak lagi. Akan tetapi tidak mungkin bagi Qingchen untuk mengeluarkannya lagi. Qingchen telah mengungkap banyak harta karunnya, 2 spesies besar sebelumnya ditambah Raja Ikan Shenguang, itu sudah sangat sesat. Jika lebih banyak spesies asing yang terungkap, maka Qingchen tidak yakin bagaimana dia akan menarik perhatian pasar gelap. Bahkan sekarang pun hal itu mungkin sudah menarik perhatian pasar gelap. Dan ini adalah batas harga Qingchen saat ini, dan jika lelang gagal, maka Qingchen hanya bisa menemukan cara untuk mendapatkan token dari tempat lain. Sepertinya tidak ada penawaran baru lagi. Kalau begitu, pelelangannya sudah selesai. Keenam teman mana yang akan berhasil dilelang? Pasar gelap saya akan mengumumkannya sesegera mungkin. Silahkan tunggu beberapa saat, kata wanita berbaju merah itu. Dia berkata sambil tersenyum. Seluruh adegan sangat menegangkan. Napas semua orang menjadi cepat dan mereka menatap layar lebar. Di saat wanita berbaju merah itu sedang menunggu dengan tenang di atas panggung, dia sepertinya melihat sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke sebuah kotak di depannya. Di dalam kotak nampak mata Qingchen memadat dan dia tiba-tiba berdiri dan seluruh tubuhnya tegak. Wanita berbaju merah itu menatapku, kata Qingchen. Jantungnya berdebar kencang dan matanya menjadi sangat serius. Ya benar, dia benar-benar menatapku, kata Qingchen lagi. Meskipun wanita berbaju merah itu sepertinya hanya melihat ke atas secara acak. Dan ada beberapa kotak di tempat yang dia lihat. Akan tetapi Qingchen sangat merasa bahwa wanita berbaju merah itu pasti sedang melihat ke arah kotaknya berada. Pasar gelap telah memperhatikanku. Benar sekali, setiap aku menawar, pasar gelap akan mengetahuinya. Jika begitu banyak spesies asing yang dikeluarkan sekaligus, sulit bagi pasar gelap untuk tidak memperhatikannya, kata Qingchen. Pada saat ini Qingchen samar-samar bingung dan bahkan memiliki keinginan untuk langsung pergi. Tetapi Qingchen masih menahan diri, karena ini adalah pasar gelap. Jika orang-orang di pasar gelap akan menentangnya, meskipun dia meninggalkan rumah lelang sekarang, dia tetap tidak bisa menghindari bahaya. Qingchen pun menarik napas dalam-dalam dan menekan ketenangannya dan lalu duduk perlahan. Sekarang Qingchen hanya bisa mempercayai aturan pasar gelap. Setelah beberapa hari ini, Qingchen memiliki pemahaman tentang pasar gelap. Ini adalah tempat yang sangat menjunjung tinggi aturan. Jika dia selalu membunuh orang karena suatu harta, maka pasar gelap sudah lama melakukannya. Selamat kepada 6 orang yang ada di layar lebar. Saya sudah membuat keputusan di pasar gelap. Selamat kepada 6 orang ini karena telah mengambil token toko Dewa Piantin, kata wanita berbaju merah itu seraya tersenyum. Dan di saat suaranya turun, beberapa penawaran muncul di layar lebar. Dan di antara penawaran-penawaran itu ada Qingchen di antaranya. Berhasil, kata Qingchen. Dia menekan ekstasi di hatinya dan tiba-tiba berdiri, ekspresinya bersemangat. Tuanku, Anda berhasil mendapatkan token milik Dewa Piantin, kata Gulimo. Dia juga berkata dengan bersemangat. Sementara orang tua kecil di samping juga memandang Qingchen dengan tidak percaya. Dan keterkejutan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Di luar, beberapa master di kotak lainnya juga sangat senang, karena mereka telah mendapatkan token Dewa Piantin ini. Di bawah pengaturan pasar gelap, Qingchen langsung mengirimkan tawarannya ke tahap lelang. Dan pada saat yang sama, setelah beberapa saat, sebuah token juga muncul di platform transmisi. Ini adalah token kayu yang sangat biasa, sangat sederhana, tidak ada yang istimewa sama sekali. Tidak akan ada yang menyangka bahwa token yang sangat biasa ini sebenarnya adalah urutan masuk ke dunia rahasia di medan perang 10.000 ras. Semuanya, lelang pasar gelapku akhirnya berakhir kali ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Pada saat yang sama, teman-teman yang telah membeli token harta karun Dewa Piantin, harap memperhatikan juga pembukaan harta karun Dewa Piantin. Jika Anda melewatkannya,
Saya tidak bertanggung jawab atas pasar gelap. Selain itu, token yang disembunyikan oleh Dewa Pentin itu adalah token pembawa. Tolong jangan khawatir, identitas Anda tidak akan terungkap. Saya harap saya dapat bertemu Anda di lelang berikutnya, kata wanita berbaju merah. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju merah itu tersenyum dan dia pun keluar. Pergi. Di dalam kotak, Qin Chen menyimpan token itu dan dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. Lalu kemudian berkata kepada Guillemot dan yang lainnya, "Kita akan pergi dari sini sekarang." "Tuanku, mengapa kita pergi begitu cepat?" kata Guillemot seraya memandang Qin Chen dengan curiga. "Mengapa Tuan Chen Mo akan begitu bereaksi begitu cepat?" Saat ini Qin Chen yang telah memperoleh token Dewa Pentin, dia hanya ingin meninggalkan pasar gelap sesegera mungkin. Adapun hal-hal lainnya, Qin Chen tidak ingin memperdulikannya. Saat ini di luar aula lelang ada pameran. Banyak orang meninggalkan ruang lelang. Dan apa yang terjadi di balai lelang sebelumnya seperti hembusan angin itu menyebar dengan cepat di pameran ini. Dan setelah mendengar bahwa token Dewa Pentin dilelang di pasar lelang, mereka semua benar-benar menghela napas dalam dan menyalahkan diri mereka karena begitu miskin sehingga tidak bisa membeli token Pentin Dewa. "Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang?" Setelah meninggalkan ruang lelang, Qin Chen memimpin Guillemot dan yang lainnya dengan cepat keluar dari pameran perdagangan. Ekspresi Qin Chen sangat tergesa-gesa, dan itu membangkitkan rasa ingin tahu dari Guillemot. "Meninggalkan pasar gelap," kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapannya selalu memperhatikan sekeliling sepanjang waktu dan energinya sangat terkonsentrasi. "Tuanku, mengapa Anda sangat cemas? Apakah kita tidak akan berbelanja lagi?" kata Guillemot. Dia sedikit tertekan. Mengapa Tuan Chen Mo terlalu cemas dan ingin segera pergi dari pasar gelap? Akan tetapi Qin Chen tidak repot-repot untuk menjawabnya. Idiot ini bahkan tidak bisa merasakan bahayanya. Namun Qin Chen masih merasa lega karena dia sepertinya tidak merasakan napas khusus yang memperhatikannya. Salah. Sebuah napas menatap diri sendiri. Dan itu juga lebih dari satu. Gumam Qin Chen, ekspresinya tidak berubah. Kekuatan jiwanya diam-diam menoleh untuk melihat ke atas. Dan dia pun melihat bahwa tidak jauh dari sana, beberapa rekan Warajek Emas Hitam berdiri di tengah kerumunan menatapnya dari kejauhan dengan mata yang dingin. Selain itu, di sudut lain, Mo Yuntian dari ras hantu pencakar langit juga membuat beberapa orang menatapnya dengan dingin. Namun dibandingkan dengan Warajek Emas Hitam, orang-orang dari ras hantu pencakar langit ini menyembunyikan sosok mereka dengan sangat baik. Akan tetapi, Qin Chen sudah merasakan semuanya sekaligus. Wajah Qin Chen jelek, dia mengira orang-orang dari pasar gelap lah yang sedang menatapnya. Tetapi ternyata itu adalah ras Warajek Emas Hitam dan klan hantu pencakar langit. Namun meskipun Qin Chen tidak melihat orang-orang dari pasar gelap, akan tetapi bukan berarti orang-orang dari pasar gelap tidak mengikutinya. Karena dengan kekuatan pasar gelap, Qin Chen harus tetap waspada. Kemudian seperti yang dipikirkan oleh Qin Chen, dia pun dengan cepat keluar dari pasar gelap. "Tuanku, seseorang sedang mengawasi kita." Pada saat ini, Jenderal Qiong juga telah merasakan ada yang tidak beres. Dan dia pun datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu beberapa orang dari ras Warajek Emas Hitam. Apakah mereka terlalu kurang ajar?" kata Guillemot. Dia saat ini juga melihat beberapa orang dari ras Warajek Emas Hitam. Dan orang-orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Qin Chen. Dan orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam itu bahkan tidak menyembunyikan dirinya dan menguntit secara jelas. Orang idiot saja bisa melihatnya. "Tuanku, apakah Anda ingin saya mengusir mereka?" kata Guillemot. Dia berkata dengan dingin, karena dia tahu di tempat-tempat seperti pasar gelap tidak akan ada yang berani untuk membuat keributan. "Tidak, biarkan mereka mengikuti," kata Qin Chen. Dia sebelumnya juga berencana untuk mengusir ras Warajek Emas Hitam. Akan tetapi tiba-tiba Qin Chen berubah pikiran di saat sebuah rencana muncul di benaknya. Memikirkan rencananya, Qin Chen pun agak senang. "Ayo kita tinggalkan pasar gelap," kata Qin Chen. Mereka pun secara langsung meninggalkan pasar gelap. Saat ini pameran dagang telah usai, kecuali Qin Chen dan yang lainnya. Orang-orang dari banyak kekuatan telah pergi satu demi satu. Saat ini sebagian besar orang di pasar gelap yang datang untuk berpartisipasi di dalam pelelangan dan pameran perdagangan. Sekarang lelang dan pameran dagang telah usai. Banyak kekuatan-kekuatan itu pun segera pergi dari pasar gelap. Saat ini Qin Chen bercampur di dalam kerumunan. Dia langsung memasuki lorong kosmik gelap di pasar gelap dan pergi dari sini.
Tuan Jenderal Kamila, orang-orang dari Warajek itu telah langsung meninggalkan pasar gelap. Saat ini di belakang, ketika melihat Qingchen dan yang lainnya pergi, ras Warajek Emas Hitam berkata kepada jenderalnya dengan sungguh-sungguh, "Yah, orang dari Warajek ini benar-benar idiot. Dia berani meninggalkan pasar gelap begitu saja. Tidak heran mereka tidak berbuat banyak dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika mereka tetap berada di pasar gelap, mungkin saya tidak akan bisa melakukannya dengan semena-mena. Namun karena mereka pergi untuk mencari kematian, maka jenderal ini akan mengabulkannya," kata Jenderal Kamila. Dia mencibir. Segera ras Warajek Emas Hitam di bawah kepemimpinan Kamila diam-diam mengikuti ke arah kepergian Qingchen dan yang lainnya. Tuan Mo Yuntian, orang-orang itu telah pergi dan juga ada sekelompok orang di belakangnya. Dan sepertinya mereka juga menargetkan orang-orang di depan. Setelah orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam pergi, nampak orang-orang dari ras hantu pencakar langit juga melihat pemandangan ini. Meskipun orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka, mereka seharusnya adalah orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam, kata Mo Yuntian. Dia tersenyum dingin. Tidak apa-apa, tindak lanjuti. Makan kedua kelompok orang tersebut. Berani memindahkan mangsa pencakar langit saya, itu cari mati. Ya, baik tuanku. Segera setelah itu, orang-orang dari klan pencakar hantu langit pun diam-diam mengikuti Qingchen dan yang lainnya dari belakang. Saat ini Qingchen dan yang lainnya telah memasuki saluran alam semesta yang gelap, dan setelah beberapa saat mereka sekali lagi muncul di kehampaan tak berujung di medan perang 10.000 ras. Akhirnya, ayo pergi, kata Qingchen. Dia tidak berhenti sama sekali dan bersama dengan Jenderal Qiong juga yang lainnya, dia dengan cepat terjun ke dalam badai pemusnahan dan pergi dengan cepat. Dalam kehampaan, Qingchen dengan cepat terbang menuju badai pemusnahan tak berujung di medan perang 10.000 ras bersama dengan Jenderal Qiong, Gulimo dan yang lainnya. Tuanku, mengapa kita terburu-buru? Mengapa kita tetap tidak di sini dan menyergap orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam? Kata Gulimo. Dia berkata dengan kilat dingin yang melintas di matanya. Yah tuanku, Jenderal Kamila dari ras Warajek Emas Hitam itu kekuatannya hampir sama dengan milikku. Adapun jumlah yang mulia di sekitarnya selain kita, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan mereka, kata Jenderal Qiong. Dia juga ingin sekali mencoba. Jangan khawatir, kata Qingchen. Dia menyipitkan matanya dan kemudian melanjutkan pergi dari sini. Yang ingin diketahui oleh Qingchen adalah seberapa banyak orang yang melacaknya. Warajek Emas Hitam itu tidak terlalu buluk. Sebaliknya, orang-orang dari klan hantu pencakar langitlah yang sedikit merepotkan. Mereka cukup kuat. Meskipun itu bukanlah ahli yang mulia bumi, namun itu juga merupakan puncak yang mulia panah. Ditambah kekuatan gengnya, mereka tidak lemah. Dan tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa kartu hol yang dikeluarkan jika mereka memang ingin bertarung. Tentu saja yang paling dikhawatirkan oleh Qingchen adalah pasar gelap. Selama pasar gelap tidak mengirim seseorang untuk mengikutinya, maka Qingchen tidak takut sama sekali. Karena saat ini yang paling dikhawatirkan Qingchen adalah ahli yang mulia bumi yang jika sampai menatapnya maka Qingchen pasti akan dalam masalah. Qingchen pun dengan cepat terbang melintasi kehampaan bersama Jenderal Qiong dan beberapa orang lainnya, dan Qingchen diam-diam menjatuhkan sejumlah formasi ruang angkasa samar, bendera formasi ruang angkasa samar ke dalam kehampaan selama penerbangannya. Bendera formasi spasial ini adalah benda sekali pakai, itu tersembunyi di dalam badai pemusnahan dan sangat sulit untuk diperhatikan oleh orang biasa. Formasi spesial ini secara diam-diam memantau dunia ini. Benar saja ketika Qingchen dan yang lainnya pergi, orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam bergegas keluar. Mereka mengeluarkan daun hijau. Daun hijau ini dengan aura alami. Jenderal Kamila memegang daun hijau itu, dan setelah dia merasakannya sebentar, dia tiba-tiba mencibir, dan lalu dengan cepat mengikuti Qingchen dan yang lainnya. Ke arah mereka menghilang. Karena mereka telah menargetkan Qingchen dan yang lainnya sebagai mangsa mereka. Dan tidak lama setelah orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam pergi, beberapa sosok lainnya juga muncul di sini, dan itu adalah Mo Yuntian dan orang-orang dari klan hantu pencakar langitnya. Namun teknik penyembunyian orang-orang ini sangat bagus, dan orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam sampai-sampai tidak menyadari keberadaan mereka. Dan orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam bahkan tidak menyadari bahwa mereka juga telah menjadi mangsa orang-orang ini. Saat ini Qingchen melewati formasi luar angkasa dan mengamati sebentar sampai formasi luar angkasa satu kali ini padam, dan dalam badai yang padam ini Qingchen tidak melihat orang baru yang muncul lagi. Dan Qingchen menyadari bahwa sekarang hanya ada ras Warajek Emas Hitam dan klan hantu pencakar langit yang sedang melacaknya.
Akan tetapi, Qin juga tidak tahu apakah akan ada orang lainnya yang melacaknya atau tidak. Tetapi untuk saat ini hanya dua kekuatan itulah yang melacak Qin. Terlepas dari apakah akan ada orang lainnya yang mengikutiku, tetapi keputusan harus cepat diambil, kata Qin. Dia menatap dengan dingin ke belakang dan mencibir. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengikuti klan Pencakar Langit jelas-jelas sedang menatapnya. Akan tetapi, ras Warajig Emas Hitam itu nampak sangat tenang, dan mereka bahkan tidak menyadari orang-orang dari klan Pencakar Langit. Aku harus memilih tempat penyergapan, kata Qin. Memikirkan hal ini, Qin tidak memilih arah camp klan Warajig. Akan tetapi Qin terbang ke lembah tidak jauh dari medan perang 10.000 klan. Lembah ini dilewati oleh Qin sebelumnya, dan dia tahu bahwa tempat itu puluhan ribu mil di depannya, dan lembah itu sangat tersembunyi. Tetapi itu tempatnya sangat bagus untuk membunuh orang. Jarak puluhan ribu mil tidak memakan banyak waktu bagi orang-orang kuat seperti Qin dan yang lainnya untuk tiba di sana. Dan setelah Qin tiba di lembah itu, dia pun segera mulai mengatur formasi.